Haleluya. Saya berada di jantung kota Chicago, Amerika Serikat. Dan tepatnya berada di sebuah building, sebuah gedung yang sangat berkesan dalam sejarah pergerakan Injil di Amerika Serikat. Ini adalah gereja yang disebut sebagai gereja D.L. Moody. D.L. Moody Memorial Church. Di sini suatu gedung gereja yang cukup besar dan sangat terkenal karena Dwight L. Moody itu adalah seorang tokoh penginjil yang sangat hebat dan sangat unggul di dalam berbagai khotbah-khotbah yang telah memenangkan, bahkan dikatakan beliau telah berhasil berkhotbah kepada kurang lebih 100 juta jiwa dan ribuan jutaan orang telah diselamatkan oleh pelayanan beliau. D.L. Moody atau Dwight L. Moody itu lahir di Northfield, Massachusetts dari seorang petani miskin di sana. Dan karena orang tuanya adalah orang tua yang sangat percaya kepada Yesus, itu berusaha untuk membawa Moody untuk bisa mengenal Tuhan. Pada waktu masih muda, beliau telah kehilangan orang tuanya. Dan kemudian D.L. Moody mencari kerja di Boston. Sayang sekali pekerjaan yang memadai itu tidak ditemukan karena dia tidak memiliki latar belakang pendidikan sekolah yang memadai. Akhirnya dia menjadi seorang penjaga toko sepatu di sana. Kemudian beliau pindah ke Chicago. Ke Chicago dia bekerja pada pamannya yang juga untuk menjaga toko sepatu dari pamannya. Tetapi pamannya itu memberikan suatu penegasan kepada D.L. Moody bahwa kalau bersama-sama dengan saya, Anda harus rajin ke gereja kongregasional di mana pamannya itu berada. Disitulah beliau itu terbentuk. Lalu akhirnya dia merasa terpanggil untuk memberitakan Injil. Dia mulai bangkit dan kemudian dia mulai belajar untuk menyampaikan Injil secara sederhana, walaupun dia tidak memiliki pendidikan teologi, tetapi dia banyak belajar dari firman Tuhan secara langsung, dan akhirnya dia menjadi seorang pengkhotbah yang luar biasa, yang mulai bertumbuh sebagai seorang pengkhotbah muda. Dia berangkat ke Inggris, dan kemudian dia juga didaulat untuk menyampaikan firman Tuhan di Inggris. Lalu kemudian banyak jiwa yang dimenangkan, dia balik lagi ke Chicago dan kemudian membangun suatu komunitas di sini, dan ada gereja yang kemudian berhasil dibangun. Tapi sayang sekali pada tahun-tahun di mana beliau itu sedang berkembang pertumbuhan jemaatnya, kira-kira pada tahun 1860-an terjadi kebakaran besar di kota Chicago. Dan salah satu yang terbakar gedungnya adalah gedung gereja yang telah berhasil dibangun oleh D.L. Moody. Semua menjadi kecewa, seolah-olah bahwa pergerakan kekristenan terhenti. Tapi D.L. Moody tetap dalam semangatnya, dan dia kemudian mencoba menghubungi berbagai teman yang siap untuk membantu, untuk kemudian dia membangun kembali gereja di satu tempat yang dikenal sebagai gereja yang di Chicago yang beralamat di Jalan Street Church dan Farewell Hall. Di situ terjadilah satu terobosan pelayanan yang makin lama makin luar biasa, sehingga begitu banyak jiwa telah datang kepada Tuhan. Lalu kemudian akhirnya orang-orang yang telah dimenangkan oleh D.L. Moody itu merasa diberkati. Lalu kemudian pada waktu D.L. Moody telah meninggal dunia, mereka membangunkan gereja yang sangat besar, yang saudara bisa lihat bagian depannya, ya, gate-nya itu di sini, ya. Di dalamnya itu bisa muat ribuan orang. Dan karena pada saat ini situasinya agak kurang menguntungkan, sehingga kami tidak bisa masuk ke dalam. Tapi ini adalah suatu
gereja untuk mengenangkan apa yang telah dilakukan oleh D.L. Moody. Salah satu quotes atau perkataan yang begitu luar biasa yang telah dilakukan, yang telah disampaikan oleh D.L. Moody secara ulang berulang, dia berkata, "He who kneels the most stand the best." Mereka yang banyak bertelut memohonkan anugerah dan kasih Tuhan adalah orang-orang yang bertahan dan tetap survive di tengah-tengah situasi yang paling buruk sekalipun. Ini adalah tanda daripada apa yang dikatakan, bahwa gedung ini berdiri dan ribuan orang telah dibawa kepada Tuhan. D.L. Moody merupakan contoh yang sangat baik sekali untuk kita bisa memikirkan kembali apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Dia telah memenangkan jutaan orang. Bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan? Apakah kita merasa bahwa ada sesuatu yang Tuhan letakkan di dalam hidup kita untuk kita bisa sampaikan kepada masyarakat, kepada orang-orang pada hari-hari ini? Ya, di sini tercatat tentang D.L. Moody Memorial Church, satu tanda kebanggaan dari semua jemaat yang ada di sini, bahwa ada seorang hamba Tuhan yang tidak punya latar belakang pendidikan teologi yang memadai, belajar sendiri Alkitab, tapi menjadi seorang pengkhotbah besar yang luar biasa, yang dikenang sampai pada saat ini. Diharapkan adakan banyak Moody-Moody yang lain, yang bukan sekadar nama Moody, tetapi memiliki spirit, semangat, dan memiliki kemampuan dan urapan Roh Kudus yang luar biasa, sehingga dapat memberkati dunia, memberkati bukan cuma Amerika, memberkati Indonesia, memberkati Asia, memberkati seluruh tempat di mana banyak orang membutuhkan berkat-berkat istimewa. Apalagi kita sedang berada pada kondisi yang sangat mengancam, nyawa-nyawa manusia kemudian terhampar begitu saja. Pertanyaannya, kalau mereka itu kemudian harus terhampar dan kemudian harus dibawa ke pemakaman, apakah mereka telah diselamatkan? Kenapa mereka belum selamat kalau mereka memang belum selamat? Itu adalah karena kemungkinan mereka tidak pernah mendengar Injil dari Tuhan Yesus Kristus. Maka dengan mengenang apa yang telah dilakukan oleh D.L. Moody, saya mengajak kepada teman-teman, mari biarlah Roh Kudus membakar semangat kita dan mengurapi kita dan menyampaikan berita Injil kepada semua orang. Kabar baik bisa disampaikan, banyak jiwa dapat dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Chicago menjadi satu tanda bahwa ada satu pergerakan pada abad ke-19. D.L. Moody menjadi pengkhotbah unggul yang luar biasa. Dan kita yang mendengar, yang mengikuti ya siaran atau informasi yang saya sampaikan, saya ingin supaya kita menjadi Moody-Moody pada akhir zaman. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.